Di antara pertanyaan yang ditujukan kepada orang yang masuk Islam, mu'allaf, lahir dari rahim orang tidak Islam, besar di tempat yang tidak Islam, adalah berusaha mencari dapat hidayah masuk Islam. Setelah bersyahadat ditanya, apa yang membuat kamu masuk Islam? Jawabannya adalah karena Islam. Memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terlintas dalam pikiran yang tidak bisa dijawab oleh akal. Di antara pertanyaan yang menghantui banyak manusia, untuk apa kita berada di sini, kita datang dari mana, kita akan kemana? Sokrates, filosof dari Yunani, berkata bahwa untuk menjawab pertanyaan itu perlu waktu 500 tahun merenung, barulah menemukannya. Allah Maha Kasih dan Sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka dia tidak ingin manusia ini hanya termenung 500 tahun hanya untuk ingin menjawab datang dari mana, mau kemana, dan untuk apa. Maka atas Rahman dan Rahimnya dikirimlah malaikat. Malaikat membawa jawaban itu kepada Nabi. Nabi menyebarkannya kepada umat. Diwarisi oleh para pewaris Nabi, para ulama, sampailah ke kita sekarang. Dari mana kita datang? Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian persaksian. Ketika itu Allah bertanya kepada semua roh, belum lagi datang ke alam yang fana ini. Allah bertanya kepada semua roh, alastu bi rabbikum, bukankah kamu, bukankah aku adalah Rabb kamu? Lalu semua roh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Kita datang dari hadapan Allah, diciptakan Allah, dan nanti sampai masanya, waktu yang sudah ditetapkan Allah, kita akan kembali lagi. Makanya ketika ada orang yang meninggal dunia, semua mengucapkan inna lillah, kita datang dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali ke sana. Ini bukan tempat kita, ini tempat perantauan kita. Orang yang berada di perantauan sementara mencari nafkah, sementara visa tinggal Anda bekerja. Habis masa, kembali ke tempat asal, kampung halaman yang dirindukan. Allah menyuruh mereka kembali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulang, kembali, ini bukan tempat kalian. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Akhirnya kita menemukan bahwa kita datang dari hadapan Allah, dan kita dipinjamkan merantau jauh sejenak ke alam yang rendah dunia. Lalu kemudian untuk apa kita di sini? Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya, etos kerjanya, cipta karya, karsa, bakti, perbuatan. Maka kita dibuat hidup di sini. Ada orang yang sempat hidup sejenak, sebentar berkedip matanya mati menghadap Allah. Tapi kita ditakdirkan Allah untuk hidup di sini. Kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, sakit, meninggal. Apa yang kita lakukan selama di sini? Wa ma khalaqatul jinna wal insa, tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Kita di sini ditugaskan hanya untuk beribadah. Kalaulah ibadah itu hanya sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hanya 5 menit satu sholat kali 5, 25. Lalu bagaimana sisa 24 jam, 12 siang, 12 malam? Allah dengan Rahman dan Rahimnya menjadikan semua kegiatan kita adalah ibadah. Bukankah ibadah itu hanya sholat, zikir, baca Quran, puasa, haji, umrah? Itu ibadah mahdah. Tapi semua hasil usaha, kedipan mata, hayunan tangan, langkah kaki, bisikan telinga bernilai ibadah kalau kita menyebut nama Allah.
bahkan di tempat najis, kotor, setan, tapi kita sebut nama Allah. Lama-lama tentu tidak, tapi keberadaan kita di dalam bernilai ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, bernilai ibadah. Keluar dari tempat itu berkata, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Kenapa minta ampun kepada Allah? Karena selama di dalam ruangan tempat najis kotor itu kita tidak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lisan yang diciptakan untuk beribadah tidak beribadah. Kenapa dia tidak beribadah di WC, toilet, tandas? Karena itu tempat najis kotor, tidak boleh menyebut nama Allah. Setelah keluar dari tempat najis kotor itu kita minta ampun. Ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Apa tugas mata? Apa pula tugas telinga? Inna sam'a, pendengaran telinga. Wal basar, penglihatan mata. Wal fuad, perenungan hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita berada di sini? Untuk memakmurkan dunia. Untuk membuat dunia ini dinamis. Kenapa dunia tidak diserahkan kepada hewan binatang? Karena sejak diciptakan sampai hari ini ayam hanya menggunakan ceker dan paruhnya untuk makan. Kera bekerja tapi tidak dinamis, dia tidak berkembang. Bagaimana dengan malaikat? Malaikat tidak ada hawa nafsu, tidak ada keinginan. Mereka hanya bertasbih, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa tidak jin? Karena jin makhluk yang gagal. Mereka pernah diberikan amanah untuk menjaga alam semesta, mereka tidak berhasil. Maka Allah menciptakan makhluk yang baru. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan khalifah, pengganti. Kalau manusia ini pengganti, maka ada yang digantikan. Siapa yang digantikan? Yang digantikan adalah makhluk yang lebih tua. Setiap kali Allah menyebut dua makhluk, pasti dia lebih dahulu disebutkan karena dia lebih dulu penciptaannya dan dia lebih tua. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Qul la in ijtama'atil jinnu wal insu alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mereka lebih tua, tapi mereka gagal. Maka Allah ciptakan makhluk yang baru supaya makhluk ini berawal. Kenapa dunia ini berkembang dinamis? Karena makhluk yang baru ini punya hawa nafsu. Nafsu ingin membuat bangunan pencakar langit. Nafsu ingin memakan. Berkembanglah makanan kuliner. Berkembanglah arsitektur bangunan. Tapi di balik hawa nafsu itu mesti dikendalikan, dikontrol, diawasi. Dia adalah akal. Tapi akal juga semu, akal tak bertepi, akal tak berujung, akal tidak berasa. Maka dikirimkanlah Nabi menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam untuk menetapkan batasan-batasan. Menurut akal, maaf, nikah sejenis tidak berbahaya. Menurut akal, maka berkumpullah orang-orang yang berakal dalam sidang parlemen membahas. Mereka adakan voting, ternyata demokrasi, suara terbesar itulah yang benar. Suara terbanyak itulah yang akan dipegang. Mereka mengatakan tidak berbahaya, maka legallah perbuatan haram. Beda dengan Islam. Islam tidak melihat kebanyakan. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau lihat suara kebanyakan di atas muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Standar bukan kebenaran. Standar kebenaran bukan kebanyakan. Standar kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Walaupun perbuatan itu benar, tapi tidak dilakukan banyak orang, maka dia menjadi salah. Dalam Islam, walaupun dilakukan orang banyak, kalau salah, maka dia tetap salah. Maka kita ketahui kebenaran, kita laksanakan karena Islam. Kita disuruh untuk memakmurkan alam semesta, mengolah air, hutan, sehingga dunia dengan kerajaan, dengan kesultanan, dengan pemerintahan maju berkembang. Karena memang dunia ini diserahkan kepada kita supaya kita membina, menjaga, melestarikannya. Sampai kapan? Sampai akhirnya Allah mencabut ruh yang ada di dalam jasad. Selama nafas masih berhembus, jantung masih berdetak, paru masih mengemburkan
darah masih mengalir, buah pinggang masih mencuci, kaki melangkah, tangan mengayun, mata berkedip, telinga mendengar, maka pada saat itu kita masih hidup, kita masih diberi amanah untuk menjaga alam semesta, untuk menjaga kelestarian. Sampai akhirnya amanah itu selesai, kita pun akan kembali menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah.